dosa. Ketika lahir dia apa adanya dari Tuhan dalam kondisi yang suci. Nah nanti kelanjutan daripada generasi dia adalah tergantung pembentukan karakter yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak ini mau Majusi, mau Yahudi, mau Nasrani, atau mau Islami, ini tergantung orang tua ini bagaimana membentuk karakter anaknya. Tapi yang terjadi ya inilah, maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Banyak orang yang tidak melaksanakan hak ini, kewajibannya ini, sehingga dia menjadi fitnah untuk anaknya. Anak yang lahir tanpa dosa menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi orang-orang yang menjadi fitnah di dalam kehidupannya. Ini karena kesalahan orang tuanya. Tapi jangan lupa, anak juga banyak menjadi fitnah untuk orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kalau kita salah dalam melaksanakan kewajiban kita atas amanat Tuhan, anak-anak ini justru akan menjadi sejarah buruk. Padahal yang kita harap anak-anak kita ini juga menjadi bagian sejarah yang lengkap, tidak hanya secara biologis tapi ideologis juga. Banyak orang yang kehilangan sejarah panjang dengan kebaikannya karena lahirnya anak hanya sekedar sejarah biologis tapi bukan ideologis. Dia hanya mirip dalam wajahnya tapi tidak lagi menjadi generasi perjuangannya. Mungkin saya bisa katakan mungkin hanya mirip secara wajah, bapaknya macan tapi anaknya gangkrangan, itu kan itu. Nah itu kalau orang Jawa begitu, rase. Nah rase itu hanya mirip dengan macan dalam arti bentuk. Apalagi tantangan sekarang di zaman yang penuh peradaban yang macam, budaya, belum lagi euforia duniawi yang macam, ini membuat anak kita sudah dewasa sebelum waktunya. Tidak seperti generasi sepuh masa dulu yang masih lugu dan dia dengan sikap tawaduknya apa adanya, walaupun tidak pernah kadang-kadang tidak sepakat dengan orang tuanya, tapi dia tetap taat, hormat karena yakin orang tua adalah bagian daripada utusan Tuhan untuknya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh orang tua, dia merespon dengan kejujurannya. Itu masa dulu karena lugu. Kalau anak sekarang nggak bisa, dia sudah lebih dulu dewasa sebelum waktunya karena pengaruh global, pengaruh budaya, pengaruh peradaban, sehingga dia lebih cepat gede daripada usianya. Nah ketika orang tua membuat pendapat, dia akan bukan mengikuti dengan taatnya, tapi dia akan melawan karena dia merasa kuat, dia merasa punya sesuatu yang dia lebih mampu daripada orang tuanya. Maka ketika orang tua itu memberikan nasihat, dia tidak mengatakan baik, tapi dia mengatakan alah kuno, orang tua ngerti apa, desa rasa sok ngomong, alah saiki wong bapak ngerti apa, wis ora zamane, kan begitu. Ini karena sudah berubah kultur jiwa kemanusiaan orang sekarang dengan orang di masa dulu. Ini karena pengaruh zaman dan pengaruh peradaban yang membuat dia bergeser. Tidak kayak dulu, orang dulu itu dengan lugunya tidak sepakat dengan orang tua pun masih taat karena hormat, merasa bahwa orang tua adalah utusan Tuhan untuknya. Kalau sekarang nggak bisa begitu. Makanya jadi orang tua itu berat, tapi jadi anak juga tidak gampang. Ini era sekarang, jadi orang tua itu berat karena tanggung jawabnya, tapi jadi anak juga tidak mudah karena tantangan yang dihadapi tidak seperti masa dulu. Maka untuk itu orang tua sebagai orang yang punya kewajiban, haruslah pengawasannya ketat, haruslah peduli, haruslah tahu rintihan anaknya untuk bangkit menghadapi peradaban yang begitu membelenggu dirinya. Janganlah biarkan anak kita berjuang sendiri karena dia belum punya bekal kemampuan, jiwa dewasa belum ada, akal pikiran belum sempurna, sangu ilmu jelas tentu dia belum punya. Kalau dia dibiarkan dengan pilihan hidupnya, wah sangat berbahaya. Untuk itu orang tua harus memberikan pendekatan, harus memberikan satu komunikasi yang komunikatif. Janganlah terlalu reaktif atau terlalu orang tua yang terlalu arogansi, ini tidak baik. Harusnya orang tua mencermati dulu apa yang menjadi problem anak, itu saya kira lebih baik. Tapi bukan berarti longgar, sehingga anak sekarang diberikan kesempatan sebebasnya, karena pun zamannya lah anak ini harus biar sadar sesuai dengan pilihannya. Oh ini bahaya, Nabi mengatakan min asratis sa'ah antalidal amatu rabbataha. Alamat kiamat ketika orang tua menjadi budak anak-anaknya, karena anak itu adalah orang yang masih
embrio, dia belum punya ilmu, belum punya dewasa hidup, belum punya pemikiran yang sempurna, kok dibiarkan? Wah, maka dia akan tersesat jalannya. Orang tua boleh longgar, tapi janganlah orang tua terlalu berlebihan memberikan kebebasan pada anak. Jangan mengatakan bahwa anak sekarang itu adalah bagian dari dinamika, biarlah saja sesuai dengan nalurinya. Oh, tidak bisa begitu. Nabi mengatakan min asratis sa'ah antalidal amatu rabbataha. Alamat kiamat sudah dekat ketika orang tua diperbudak oleh anaknya. Ini yang terjadi dalam dinamika kehidupan sekarang seperti itu. Jadi anak sekarang ada peradaban. Dulu belum ada televisi, sekarang ada televisi. Dulu belum ada film-film yang macam sekarang, itu budaya-budaya. Dulu belum ada pergaulan yang ragam. Dulu belum ada euforia tuntutan duniawi yang berlebihan. Sekarang sudah. Sehingga anak kita kalau dibiarkan, dia akan mencari jalan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi jangan kita biarkan anak-anak itu keleleran sendiri. Kita perlu dekat dari embrio keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dzurriyyah yang soleh dan solihah. Disitulah generasi panjang kita. Hal yang lebih besar lagi dan lebih jauh lagi, yaitu berbangsa, bernegara, diawali dari rumah tangga yang baik. Jadi jangan anggap kepedulian terhadap keluarga itu bagian dari hal yang murah, sangatlah besar. Panjenenganipun Sayyidina Umar suatu saat pernah didatangi oleh bawahannya seorang gubernur Mesir. Saat itu Sayyidina Umar lagi bercengkrama dengan anaknya. Dia lagi mbek-mbekan kalau orang Jawa itu. Dia lagi berangkang, ya, merangkak, terus ditumpahi sama anaknya, terus kupingnya ini dipegang, mbek. Saya kira kambing Arab dengan kambing Sumatera sama saja. Jadi dipegang, mbek gini. Terus Sayyidina Umar bilang, mbek. Anaknya senang banget. Dia bermain dengan dengan begitu senang dan dekat dengan bapaknya. Gubernur Mesir nanya, kaifa haluka ya Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu? Amirul Mukminin Sayyidina Umar jawab, saya dalam keadaan baik. Terus, limadza taf'al ya Amirul Mukminin, kenapa Anda melakukan sesuatu yang tidak perlu seperti ini? Sayyidina Umar mengatakan, kamu kesini mau apa? Saya mau laporan. Kata Sayyidina Umar, enggak perlu, tunggu sebentar. Sayyidina Umar masuk ke dalam kamar, keluar bawa surat, tolong dibaca, enggak perlu laporan, ada yang perlu sampean tahu. Dibuka, Anda saya pecat hari ini. Gubernur Mesir mengatakan, apa yang salah dari saya? Anda bukan pejabat, tapi penjahat. Karena apa? Dengan anak saja nggak peduli, apalagi dengan masyarakat. Itu begitu. Jadi Anda kalau menganggap bahwa kepedulian terhadap anak itu bagian dari pengangguran, itu adalah pendapat yang keliru. Terus akhirnya gubernur membela diri. Nah, sampai ini seorang gubernur kok, panjenengan adalah seorang khalifah. Kenapa hal seperti ini perlu buat panjenengan? Beliau mengatakan, khalifah yang baik adalah khalifah yang menjadi teladan di masyarakatnya. Tidak dikatakan khalifah yang baik kalau tidak menjadi suami yang baik untuk istrinya. Tidak dikatakan khalifah yang baik kalau dia tidak menjadi bapak untuk anaknya. Begitu juga para kiai kan begitu. Makanya panjenengan masyarakat, kalau lihat pejabat gendong putrane, itu gendong anaknya, atau kiai menggendong anaknya, itu bagian dari keteladanan yang seharusnya menjadi bagian penting. Jangan anggap, Pak Gubernur kok gendong anaknya, pengangguran, kayak tidak pekerjaan. Oh, malah itu gubernur yang baik, karena dia menjadi teladan di lingkungannya. Tidak bisa gubernur itu punya menjustifikasi dia gubernur adalah bagian dari arogansi karena jabatannya. Anaknya minta gendong kok, Pak saya digendong, umpama ya, Pak Bupati mengatakan, jangan rewel, saya ini bupati kok minta gendong. Ya tidak bisa begitu. Umpama Kiai juga begitu, Pak saya gendong Pak. Sama, ya Pak Yainya bilang, aku ke Kiai, gak usah macem-macem, gue anak rasa rewel. Oh, udah bisa begitu. Ini justru bukan Kiai yang baik, karena dia melihat keluarga adalah hal yang paling tepat. Jadi keluarga ini adalah embrio dalam kita membangun hal yang lebih besar nantinya, yaitu dalam berbangsa, beragama, dan juga bernegara. Dari situlah awal kita membangun rumah tangga, membangun bangsa dan negara dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dzurriyyah yang soleh dan solihah. Sedikit lagi tentang generasi. Jadi anak-anak sekarang ini karena lebih besar, lebih dulu dewasa sebelum waktunya. Kalau kita biarkan mereka akan salah jalan karena mereka tidak tahu yang seharusnya. Belum waktu sesuatu yang seharusnya bagi dirinya.
Ya, makanya orang tua harus peduli, pengawasan harus ketat. Orang tua tapi walaupun tidak boleh arogan, tapi harus memberikan pendekatan kepada keluarganya. Kita semua, tapi jangan lupa bangunlah leadershipnya, karena masyarakat tidak menanyakan. Kebutuhan masyarakat adalah keteladanan dan militansi kesetiaan kita kepada masyarakat di tengah masyarakat kita. Tapi sekarang jauh sekali. Para hadirin hadirat, itulah awal yang saya sampaikan dalam dunia rumah tangga dan pendidikan. Ya, sering saya katakan punya anak itu nggak mudah. Janganlah kata orang Jawa, sering katakan begini ya, orang Jawa. Kepenake sak klontong rekosane ketiga rendeng, anake dendeng-dendeng. Itulah rumah tangga yang salah. Kepenake sak klontong, enaknya nggak seberapa, hanya segini. Betul nggih? Tapi kesulitannya berkepanjangan, bahkan sampai 7 turunan. Itulah rumah tangga kalau kita salah jalan. Anak kita rusak semuanya. Naudzubillahi min. Anak itu kan fitnah yang tidak mudah. Mau dibuang anak sendiri, nggak dibuang kok menyakitkan. Dinasihati dia melawan, nggak dinasihati dia meremehkan kita. Itulah orang yang paling berat dicoba oleh anaknya. Kalau saya sepakat, orang KB itu sepakat. Anaknya nggak usah banyak-banyak, anak itu cukup 2. Wah, bagaimana dengan hadis tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umam? Nabi bangga akan umatnya. Umat yang mana? Kalau umat-umat yang nggak sehat jasmani rohaninya, Nabi nggak bangga, justru akan memperberat Nabi. Belandangan kok mengikuti Nabi, malah ribet Nabinya. Maka seyogyanya saya setuju KB itu. Keluarga berencana, 2 anak cukup, tapi jangan laki-laki perempuan. Soleh solihah, perkara jumlahnya terserah. Iya loh, hadis Nabi mengatakan khairun nas ba'dal mi'atain minal hijrah itu al-khafiful hadhi. Khairun nas ba'dal mi'atain minal hijrah itu al-khafiful hadhi. Setelah tahun 200 Hijriah, saat fitnah itu begitu merajalela, kita jangan lupa hati-hati. Rumah tangga itu nggak mudah. Maka Nabi mengatakan suami yang ideal itu adalah orang yang mampu mengukur berapa kemampuan dirinya. Nah, berapa kemampuan dirinya? Kayak sopir kira-kira mampu berapa bawa penumpangnya. Jangan ngawur. Asal momot saja yang banyak, wah ini setelah jungkel baru dia pikiran lari. Ini tidak bisa begitu. Sebaik-baik laki-laki itu adalah seorang suami adalah yang bisa mengukur dan menakar sekiranya dia berapa mampu membawa penumpangnya. Itu kan begitu. Tapi jangan dikatakan 2 anak cukup laki-laki perempuan, saya nggak sepakat. 2 anak cukup soleh solihah, jumlahnya terserah. Ya, jumlahnya terserah Tuhan. Enggak ada yang bisa katakan kan faktu hartakum, bukan faktu zar'akum. Faktu hartakum. Kata orang Jawa, paculono sawahmu, tangkullah sawahmu. Faktu hartakum itu tangkullah sawahmu, annasitum semaumu. Hanya disuruh nyangkul soal panen, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tuhan yang menentukan segalanya. Banyak yang sudah ditangkul tapi nggak panen juga ada kok. Jadi kita kewajibannya hanya nyangkul saja. Soal panen ketentuan Tuhan. Nggak ada orang nikahan kok ditanya, kamu mau punya anak berapa? 4. Nggak berani. Wong kadang-kadang 10 tahun aja nggak dapat anak juga bisa kok. Ada tetangga saya ini dengan bangganya, KB 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Akhirnya dia tahan dengan KB-nya. Dia bangga anak yang cukup dihitung 2 itu laki-laki perempuan. Akhirnya jebol juga karena ada masalah teknis. Hamil lagi, anaknya langsung 4, 6 lah. Siapa berani melawan kodrat Tuhan? Nah, kalau saya nggak sepakat 2 anak cukup itu mendahului Tuhan. 2 anak cukup laki-laki perempuan, nggak sepakat. Tapi kalau 2 anak cukup soleh solihah, jumlah terserah, itu monggo. Nah, saya nggak berani kok duluin Tuhan. Jadi, tapi kita harus ingat, anak-anak kita ini tidak sekedar butuh makan dan minum. Tidak hanya sekedar kebutuhan jasmani, tapi rohani. Yaitu jangan lupa kebutuhan pendidikan dan kesehatan jiwa. Maka ini perlu kewaspadaan kita. Jangan sekedar kasih makan, kasih minum. Wah, kalau itu sudah cukup Pak. Orang KB takut nggak makan itu haram.
Kenapa kamu anaknya dikit? Nanti nggak bisa kasih makan. Oh keliru. Oh dosa itu. Tapi kalau kenapa kamu anaknya dikit? Jawab, ini semua kehendaknya. Tapi sisi lain saya juga karena menjaga. Karena saya mampunya mendidik dan mengawasi kesehatannya hanya segini dulu. Jadi perlu tempo waktu. Itu boleh. Karena memang anak kita perlu gizi yang lahir batin kok. Gizi jasmani saja ada. Haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrada'ah. Gizi paling sehat untuk bayi itu ASI. Tidak ada air susu sapi, air susu kuda liar, tetap kalah sama ASI. Karena itu produksi alami, kodratnya untuk bayinya. Jadi tepat, makanya gizi paling sehat untuk bayi adalah 2 tahun masa menyusui. Nah kalau saya bisa memahami begini, berarti seyogyanya orang itu menjaga selama dalam menyusui anaknya, tolong disempurnakan masa menyusui itu. Maka seyogyanya di dalam kandungan jangan dulu ada bayinya. Nah kalau dalam kandungan ada bayi, berarti seorang ibu harus terbebani 2 bayi sekalian, bayi yang netek, yang nyusu, terus bayi yang di kandungannya juga butuh gizi, belum gizinya sendiri, kadang-kadang direcoki bapaknya, berarti 4, satu orang keroyok 4 juga ngawur ini, pelanggaran HAM. Oh pelanggaran HAM, satu ibu dikeroyok 4 ini kan, ini anaknya bisa nggak sehat itu. Oh ini anaknya yang nyusu 1, belum lagi gizi bayi yang ada di dalam kandungan, butuhnya kebutuhan gizi ibunya, ditambah gizi bapaknya, double pak, 4 satu waktu. Protol ini nggak sehat. Ini bapak yang kejam, ini arogan, ini nggak cocok saya. Ini saya nggak sepakat kalau pendapat itu, saya nggak sepakat. Para hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, jadi ngurus anak itu nggak mudah. Maka perlunya kesehatan, pendidikan, perlu kesehatan. Jadi kalau 2 tahun masa menyusui, ditambah istirahat setengah tahun, ditambah masa kandungan setahun, mungkin 3,5 itu agak pas. Ini pendapat saya, bukan pendapat ulama. Ini pendapat saya, bukan pendapat ulama. Kalau saya ditanya kitabnya saya mana, saya jawab ini bagian dari pemahaman yang saya tahu. Para hadirin hadirat semuanya yang saya hormati, jadi rumah tangga keluarga berencana itu harus kita karena harus punya banyak harapan. Janganlah salah dalam membuat memulai dalam rumah tangga. Sudah 43 menit saya ngaji di tempat ini. Para hadirin hadirat, karena saya jauh ya saya sesuaikan agak sebenarnya ini sudah capek ini. Dan kita berharap generasi kita betul-betul sesuai harapan Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kalau ingin menjadi umat pilihan harus usaha. Makanya kita harus berusaha menjadi bagian penting di dalam Islam kalau kita menjadi generasi yang terhormat, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau kita mengiringi kita hidup dengan keyakinan Islam, maka kita akan terjaga kehormatannya. Wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Tuhan tidak merelakan nikmat Tuhan ini tersia-siakan terus Untuk itu umat Islam harus punya banyak peran, karena nikmat Tuhan yang ragam ini harus betul-betul menjadi bagian penting dari umat Islam. Jangan sampai umat Islam tidak punya peran sebagai khalifah. Umat Islam harus tahu wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Tuhan tidak ridho nikmat yang ada ini tersia-siakan, dialap oleh orang-orang yang tidak mukmin. Maka umat Islam, orang mukmin harus punya banyak peran. Jangan sampai kita justru menjadi orang yang termarginalkan dalam kehidupan dunia ini. Kita harus menjadi bagian penting. Makanya kita jangan kalah dalam berpartisipasi dalam kehidupan ini, karena ini amanat Tuhan. Nikmat Tuhan ini kalau dipakai oleh orang yang tidak mukmin, dia merasa terhinakan. Panjenengan Persani itu lihat hadis, tanah itu akan nelongso kalau menjadi kuburan orang-orang yang tidak beriman. Ini baru tanahnya, apalagi bumi-bumi yang lain, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Nikmat-nikmat itu akan merasa terbuang ketika tidak menjadi bagian kepentingan umat Islam. Untuk itu umat Islam harus menjadi bagian dari nikmat Tuhan itu sendiri. Umat Islam harus punya peran di semua lini. Janganlah kita justru tergerus oleh dinamika yang sekarang yang terlihat. Para Yahudi dan Nasrani justru lebih berkuasa daripada itu.
Nah, kita harus punya banyak peran karena umat Islam itu harus tingkatkan kualitasnya. Panjang pirsani hadis itu, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Janganlah kamu ucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasara. Saya tidak terlalu bikin saran enggak Pak ya. Jadi ini pendapat lingkungan kok. Jadi tidak untuk konsumsi umum karena di lingkungan jamaah. Jadi saya nanti belum cukup. Jadi ini, la tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Fa idza laqitum ahadahum fit tariq fattaruhu ila atyaqit tariq. Janganlah kita mengucapkan salam kepada mereka orang Yahud dan Nasara. Ketika kamu bertemu dengan mereka, maka janganlah berikan jalan. Bukan berarti kita memusuhinya. Berarti kita janganlah kalah perannya dengan mereka. Ini maksudnya begitu. Janganlah kita mengucapkan selamat, janganlah kita kalah kepada mereka. Kita jangan sampai kita mengucapkan salam kepada mereka, kita menghormati karena kita menjadi orang yang rendahan. Ini jangan sampai begitu. Orang kalau nggak pede itu kan akhirnya nggak punya peran, karena dia nggak punya sangu untuk itu. Terus ketika kita bertemu dengan Yahud dan Nasara, maka janganlah berikan kesempatan kepada mereka. Maka kita harus, umat Islam punya banyak peran di segala lini. Ekonomi, kita dalam perang ekonomi dengan orang Yahudi, kita harus punya ekonomi yang baik. Politik juga harus begitu. Kita harus punya para politisi yang berbasic Islami, orang-orang Islam yang berbasic, politisi yang berbasic Islami. Jangan sekedar setempel Muslim saja, nggak cukup. Yang betul-betul Islami dalam arti untuk kepentingan umat Islam. Politisi yang tahu bagian daripada as-siyasah juz'un min ajai syariah. Jangan melihat politikanya sekedar politik kekuasaan, itu sempit. Politiknya adalah politik kebangsaan, politik kerakyatan. Walaupun juga bagian dari itu adalah politik kekuasaan, karena itu adalah bagian dari imamah. Nasbul imam wajibun, membangun pemerintahan adalah wajib. Rakyat harus berdaulat, maka rakyat pun harus ngerti politik. Jangan sampai rakyat dipolitiki. Maka kiai harus tahu politik, tapi tidak harus menjadi politisi. Itu tepat. Kiai kalau nggak tahu politik, dipolitiki itu kiai. Maka kiai harus tahu politik, karena kiai bagian dari politik bukan mesti partai. Politik itu istislahun nas ila tariqil munji, memperbaiki kualitas umat untuk menuju keselamatan di dunia dan akhirat, termasuk membangun mufakat. Dalam mufakat pemerintahan berdemokrasi yang baik, umat Islam harus punya peran yang tepat, harus bisa membuat sistem politik yang pas. Jangan seperti sekarang ini politik bebas yang justru membuat kita menjadi jahat karena kekuasaan, sehingga masyarakat pun trauma ketika melihat politik itu seperti sebuah kejahatan. Masyarakat sekarang kan, coba aja di daerah saya Jawa Tengah itu, pilgub itu yang golput itu hampir 45%. Kenapa? Karena masyarakat menganggap ini kejahatan para politisi. Mereka menganggap ini hanya pesta sekelompok orang, bukan dari perkebaikan rakyat, bukan menjadikan rakyat berdaulat. Akhirnya rakyat pun bosan. Ini juga rakyat yang salah juga. Ketika rakyat begini karena trauma, dia menjadi bukan orang yang bisa membuat pendapat yang kuat. Akhirnya tidak ada kedaulatan rakyat. Ini betul-betul ironis. Rakyat tidak berdaulat. Rakyat juga tidak dewasa, ikut jahat juga. Ketika memilih tidak lihat kriteria. Tapi memilih itu yang dilihat hanya sekilas sepandang yang tersurat. Mana yang dapat uangnya, banyak uangnya, mana yang tampang wajahnya. Ini yang gitu. Padahal politisi sekarang ini karena suara terbanyak bukan suara terbaik. Yang penting dia bisa tampang yang banyak, dia bisa dapat suara terbanyak, bisa didapat dengan uang dan bisa dengan konspirasi, kompilasi dan macam itu. Kalau kayak begini preman pun bisa jadi gubernur. Wah, ini peradaban yang gawat ini, politik bebas. Kriteria tidak lagi menjadi ukuran, bukan suara terbaik. Bisa-bisa lonte jadi menteri, tahu lonte, WTS bisa jadi menteri. Dalam dunia politik bebas itu sah-sah saja karena suaranya banyak. Ini tidak ada ukuran suara terbaik. Suaranya ulama dengan suara WTS jadi sama karena satu suara juga. Ini gawat politik yang seperti ini. Rakyat juga
trauma juga. Akhirnya rakyat pun bisa menjadi orang yang tidak berdaulat. Bahaya. Dia tidak bisa bertanggung jawab dengan baik. Contohnya, kalau di daerah saya ibaratkan orang buat mercon. Buat merconnya ngawur, sak gede-gede nih, wong sak karepe dhewe, obate dhewe, digawe sak yang gede-gede. Sumbunya pun, wah, top. Nah, untuk biar marem. Tapi ketika mau disulet, mau di petasan itu mau disulet, diobong, itu dia pegang telinganya. Dia pegang telinganya. Lah kenapa? Wong sampean nyulet mercon sendiri kok, buatan sendiri kok. Telinganya dia, takut ini. Nah, ini kayaknya kayak rakyat yang tidak berdaulat seperti itu. Dia bisa berpendapat, dia pendapatnya nggak punya ukuran. Ketika buat mercon sendiri, dia tidak bisa bertanggung jawab. Ya itulah rakyat sekarang. Dia tidak bisa berdaulat, dia takut karena trauma. Kayak kebetulan para pemimpin